Oke, langsung aja kita bahas ya. Nggak usah banyak intro. Gini, apa sebenarnya salah dan dosa guru honorer negeri usia 35 tahun ke bawah? Karena hanya mereka yang tidak mendapatkan afirmasi. Ini anak tiri atau anak buangan sebenarnya. Itu ya. Jadi salahnya apa? Dosanya apa? Hingga pemerintah tidak memberikan afirmasi apapun. Kita harus kaji alasannya. Nah, ada beberapa alasan ini. Ada yang bilang gini, alasannya masih muda karena bisa ikut CPNS itu. Padahal di tahun berikutnya itu kan CPNS itu mungkin formasinya sangat sedikit, atau mungkin untuk guru belum ada itu, karena yang saya tahu itu tahun-tahun berikutnya itu fokusnya ke P3K. Korban juga kalau seperti ini. Kemudian ada yang bilang ini, afirmasi masa pengabdian itu sulit karena data itu nggak valid. Pertanyaannya, data nggak valid itu dari mana ambilnya gitu. Kalau ambilnya dari Dapodik, ini bumerang juga buat pemerintah. Karena yang buat Dapodik, sistem yang buat Dapodik itu kan pemerintah. Masa yang buat pemerintah, korbannya itu guru honorer usia 35 tahun ke bawah terkait dengan valid tidaknya pengabdian. Kan seperti itu. Yang buat Anda, kok korbannya saya. Itu alasan menurut saya. Kemudian, apa susahnya sih pemerintah itu memberikan masa pengabdian? Seandainya Dapodik itu nggak valid, apa susahnya sih ketika itu memberikan pengabdian lewat hitam di atas putih misalnya, atau mungkin surat pernyataan. Misalnya guru A membuat surat pernyataan sudah mengabdi berapa tahun. Kalau bohong itu dipidana, di penjara lah ya kalau bohong itu. Kalau pemerintah masih nggak percaya lagi, itu di surat pernyataan ditulis saja, kalau bohong masuk neraka jahanam 100%, 1000% gitu. Kalau seperti itu nggak percaya lagi, ya susah, karena udah nggak ada kepercayaan gitu ya. Kemudian penting mana antara peraturan dan pengabdian? Ini menurut saya. Jadi peraturan itu menurut saya bisa dirubah ketika peraturan tersebut belum sesuai dengan kondisi yang ada atau belum cocok gitu ya. Tinggal mau nggak merubah peraturan kan gitu. Kalau bicara pengabdian, ini kan beda lagi. Pengabdian itu nggak bisa dirubah. Anda ngabdi 1 tahun ya 1 tahun, nggak bisa Anda mengatakan Anda sudah ngabdi 10 tahun, nggak bisa. Anda sudah ngabdi setengah tahun, itu nggak bisa, karena ya ngabdi setahun ya setahun, itu nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah, kan gitu. Nah, kalau bicara realitas seperti ini kondisinya susah, serba susah. Guru honorer 35 tahun ke bawah untuk tes tahap 2 dan tahap 3. Susah kenapa sih? Gitu. Karena udah tahu sendiri saingannya itu. Afirmasi 100%. Melawan sesama guru honorer negeri yang non afirmasi saja masih ada kemungkinan lolos enggaknya, apalagi ini yang dilawan yang mendapatkan afirmasi 100% gitu. Ya udah pasti nggak lolos kan gitu. Ini sebenarnya apa sih itu ya? Masalahnya apa yang pada guru honorer negeri usia 35 tahun ke bawah? Kok sampai saat ini seperti ini mulu gitu ya. Kemudian ini bicara tentang pekerjaan ya. Jadi kalau berbicara tentang pekerjaan itu sebenarnya sensitif ya. Karena mau bagaimanapun pekerjaan itu kan penghidupan sebenarnya. Penghidupan untuk seseorang itu pekerjaannya. Ini kan guru honorer negeri di bawah 35 tahun itu kemungkinan mayoritas mungkin sudah banyak yang berkeluarga gitu ya. Siap apa belum itu ketika akan kehilangan pekerjaannya.
ya kan? Kok pemerintah nggak sensitif gitu loh soal masalah beginian gitu. Padahal ini kan menyangkut tentang pekerjaan. Kenapa nggak sensitif itu? Buat peraturan yang adil untuk semua itu ya. Toh semua warga negara itu sama di mata negara, di mata pemerintah itu. Jangan membeda-bedakan yang misalnya A, B, C, D, jangan dibeda-bedakan. Kemudian terakhir ada yang bilang gini, guru honorer itu kan pilihanmu sendiri itu. Ini rada menjengkelkan juga gitu ya. Karena gini ibaratnya, tetanggamu itu ada yang kebakaran, terus kamu bilang pada pemadam kebakarannya, ngapain anda kesini, kan kayak gitu. Ibaratnya seperti itu. Sekolah nggak ada gurunya, dikatakan ini pada kemana gurunya. Sekolah diisi oleh guru honorer, anda ngapain di sini? Itu logikanya seperti itu ya. Itu malah apa-apa disalahkan itu guru honorer. Kesini salah, kasih itu salah, modar berarti ya. Itu serba disalahkan gitu ya. Cobalah buat peraturan yang apa ya, yang adil lah, adil satu sama lain itu adil. Jangan terkotak-kotak ini itulah. Susahnya apa sebenarnya buat peraturan yang adil gitu loh. Memang peraturan nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Tapi peraturannya setidaknya buatlah peraturan yang adil. Ingat ya, adil itu beda dengan menyenangkan. Jangan menyamakan adil dengan menyenangkan. Oke, itu hanya pendapat dan argumentasi. Kalau salah mohon maaf ya. Dan mohon sekali dimaafkan lah intinya kalau saya salah. Ini menyuarakan suara 35 tahun ke bawah, karena selama ini mungkin belum ada suara-suara dari 35 tahun ke bawah. Ini waktunya kita menyuarakan aspirasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.